Om Swastiastu, perkenalkan saya Putu Yulida Rayanti, calon guru penggerak angkatan 9 dari Kabupaten Buleleng. Kali ini saya akan mendemonstrasikan penerapan segitiga restitusi pada modul 1.4 budaya positif. Segitiga restitusi merupakan suatu proses dialog yang dilakukan guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri serta bertanggung jawab. Dalam segitiga restitusi terbagi menjadi 3 tahap. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Pada tahap menstabilkan identitas, dilakukan berdasarkan prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran, yang nantinya akan merubah identitas gagal ke identitas sukses. Selanjutnya, pada tahap validasi tindakan yang salah, dilakukan berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya untuk memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru akan bergeser dari stimulus respon menjadi proaktif. Sehingga dengan begitu, guru akan mengenali dan mengetahui kebutuhan murid sehingga akan memperbaiki hubungan dengan murid. Selanjutnya, pada tahap terakhir adalah menanyakan keyakinan. Pada tahap ini, murid akan diberi pertanyaan bermakna untuk memunculkan motivasi intrinsik sehingga mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Kasus pertama, Echa adalah salah satu siswa kelas 6. Saat guru memberikan latihan soal, Echa terlihat mencontek pekerjaan temannya. Berikut penyelesaian masalah menggunakan segitiga restitusi. Selamat pagi, Echa. Selamat pagi, Bu Guru. Pagi. Gimana kabarnya, Nah? Baik, Bu. Baik ya. Nah, Echa kira-kira tahu tidak sih kenapa Ibu panggil ke sini? Tidak, Bu. Tidak. Nah, Echa, tadi saat Ibu kasih latihan soal, Ibu melihat Echa mencontek punya temannya, Putu namanya, benar tidak? Benar, Bu. Benar. Kira-kira menurut Echa sendiri nih, mencontek itu baik tidak sih? Tidak baik, Bu. Tidak baik, perbuatan tidak baik ya. Iya. Nah, sekarang Ibu ingin tanyakan, Nak, kenapa sih Echa melakukan hal mencontek tadi? Tadi malam saya tidak dapat belajar, Bu. Tidak belajar tadi malam. Kenapa, Nak? Tadi malam saya keasikan bermain HP. Tadi malam Echa suka main HP, tidak belajar, lalu sampai sekolah tidak bisa menjawab soal latihannya ya. Iya. Nah, Echa masih ingat tidak sih dengan keyakinan kelas yang sudah buat sama teman-teman kamu di kelas? Masih Apa salah satunya, Nak? bersikap jujur. Oke, bersikap jujur. Echa yakin nggak sih dalam diri Echa kalau jujur itu penting, Nak? Saya yakin sikap jujur itu sangat penting untuk dilakukan. Oh, sangat penting dilakukan ya. Nah, sekarang apa sih yang bisa Echa lakukan ya agar tidak mencontek lagi? Giat belajar, mengurangi bermain HP, menjawab semampunya. Nah, tadi Echa sudah meyakini akan melakukan 3 hal tadi, yaitu apa? Belajar giat, mengurangi main HP, dan menjawab semampunya saat ulangan ya. Nah, kira-kira mulai kapan sih Echa mau melakukan hal tadi itu? Mulai hari ini, Bu. Mulai hari ini ya. Oke, Ibu yakin Echa itu pasti mampu melakukannya karena Ibu yakin Echa itu anak hebat, anak yang giat belajar dan disiplin. Oke, Echa? Oke, Bu. Tos dulu, Echa. Oke, Echa akan bisa kembali ke kelasnya mengikuti pelajaran. Oke, Echa? Oke, Bu. Perkenalkan, nama saya Echa, saya dari kelas 6. Saya senang sekali diajak berdiskusi dengan Bu Iwi. Kasus kedua. Salah satu siswa bernama Budi pagi itu datang terlambat ke sekolah. Ia datang saat sudah mulai pelajaran. Saat itu,
Guru yang mengajar sudah ada di kelas dan sudah menyampaikan pelajaran. Budi masuk kelas dan melapor pada guru yang bersangkutan. Berikut penyelesaian masalah menggunakan segitiga restitusi. Kenapa begitu lambat saya? Bangunnya kesiangan. Oh, tapi kalau bangun kesiangan, besok biar cepat, Budi harus bangun lebih awal dan tidurnya juga lebih awal ya. Jangan terlalu malam tidur sehingga tidak. Baik Budi, silakan ke Pagi Budi. Pagi Bu. Gimana kabarnya hari ini? Baik Bu. Nah Budi, kira-kira tahu tidak sih kenapa Ibu panggil ke sini nak? Tidak Bu. Ya. Nah, Budi, Ibu ingin tanya, sekolah kita itu mulai pukul berapa ya nak? Jam 7 Bu. Jam 7. Terus tadi Budi pukul berapa katanya nak? 7.30. 7.30. Itu artinya bagaimana? Terlambat. Budi menyadari ya, kayak terlambat ya nak ya. Begini nih Budi ya. Semua orang, ibu, Budi, ibu pasti pernah melakukan kesalahan. Ya, ibu juga pernah melakukan kesalahan. Nah, di sini ibu tidak ingin mencari siapa yang benar dan siapa yang salah. Nah, ibu yang tanyakan, kenapa sih tadi Budi dan terlambat? Tidur kemalaman. Kenapa Budi tidur kemalaman? Karena main game. Main game sehingga Budi tidur kemalaman, jadinya terlambat. Begitu ya. Nah, Budi masih ingat tidak sih kegiatan kelas yang kita buat minggu lalu itu sama teman-teman di kelas? Bu, salah satunya disiplin. Disiplin waktu, ya. Nah, Budi menyadari disiplin waktu itu penting tidak sih nak? Penting ya. Disiplin itu penting. Nah, kira-kira apa yang akan Budi lakukan agar tidak terlambat lagi? Akan mengurangi main game dan tidur lebih awal. Tidur lebih awal. Budi ya meyakini ya itu ya akan melakukan tidur lebih awal dan kurangi main game ya. Sekarang ibu ingin tanyakan, kapan sih Budi akan melakukannya? Mulai hari ini. Dari ini ya, Budi akan melakukannya ya. Ya. Ya, ibu yakin Budi mampu melakukannya karena ibu yakin Budi adalah anak yang hebat, anak yang luar biasa. Ya, semoga Budi menjadi murid yang dapat membanggakan. Oke Budi, yakin ya kan Budi? Oke, sekarang Budi bisa kembali ke kelasnya. Oke? Om Swastiastu.